Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan di kesempatan kali ini saya akan coba melihat sebuah video yang viral yang kiriman teman saya ya. Jadi ada apa sih sekarang itu di layanan kesehatan? Yuk kita cek videonya berikut ini. Ya, kayaknya ini kejadiannya ada di klinik ya, di Bali dan kemudian settingnya ini lagi kayak di UGD. Soalnya ini ada pasien perempuan di situ. Iya, aduh, dasar bule gila. Ya, kalau ngelihat settingnya itu di sebuah klinik di Bali ya, dan kayaknya lagi di UGD deh itu, dan kayaknya ngamuk-ngamuk tuh bule yang nggak pakai baju, cuma kolor doang, dan ngamuk-ngamuk aja jelas, banting-banting, dan kayaknya ini sepertinya kalau nggak gila ya gila beneran gitu ujung-ujungnya ya. Kalau nggak gilanya itu karena pengaruh obat-obatan atau pengaruh alkohol, ya gila beneran, emang gila, orang-orang gila. Tapi ya untuk tahu ya memang harus dites dulu ya tentu saja. Dan kalau misalnya situasinya seperti itu sampai kayak ngerusak fasilitas klinik dan juga mengancam keselamatan pasien dan juga staff, ya benar itu dokter dan perawatnya kayaknya udah pada keluar semua pergi cari tempat aman, dan sayangnya juga belum sempat menyelamatkan pasiennya ya. Jadi mungkin terburu-buru atau situasinya juga mungkin terlalu membahayakan untuk staff. Boleh sekali staff itu langsung pergi dari tempat tersebut ya. Tapi kalaupun memilih untuk menyelamatkan juga memang harus memperhatikan keselamatan pribadi dulu ya. Nah, kalau misalkan ada situasi seperti itu, sepertinya tadi yang nolong pasien yang perempuan di situ orang-orang yang nggak pakai seragam ya, sepertinya keluarganya atau mungkin tukang parkir mungkin atau siapa di situ yang kemudian coba untuk bawa pasiennya, dan ya alhamdulillah ada yang membawa pergi ya, karena sepertinya sampai nangis-nangis, pasti ketakutan dan trauma sekali itu pasien dan keluarganya yang perempuan ya. Ya bagusnya kalau kondisi seperti itu supaya juga mencegah resiko jatuh, cedera, apalagi mungkin pasiennya dalam kondisi lemas ya, mungkin pusing, nggak bisa berdiri tegak atau berjalan tegak ya, bagusnya itu didorong langsung tempat tidurnya, dibawa langsung pasien tuh biar tidur di bawah bednya dan langsung dibawa keluar. Dan menjadi perhatian saya ini sebenarnya ada apa sih, gimana sih kronologinya? Mungkin kita perlu saksikan video yang berikutnya ya, karena saya dapat juga ada 2 video nih. Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan tambahan ya. Yuk kita lihat video. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya, kayaknya kelanjutannya ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Viral seorang warga negara asing berkebangsaan Amerika Serikat berinisial MM mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Pejatu, Badung, Bali. Menurut keterangan AKP Ikomang Agus Darmayana, selaku Kapolsek Kuta Selatan, peristiwa itu bermula ketika MM tiba di klinik dalam keadaan tidak sadarkan diri usai diantar oleh taksi online, yang mana salah satu WNA tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Oh, jadi ini bule, katanya inisialnya MM. MM ya. Morena kan namanya ya, yang ternyata dia antar temennya melalui taksi online karena si MM ini, Morena ini
nggak sadarkan diri. Terus kenapa dan itu langsung dia? dibawa ke ruang pemeriksaan. Karena Ah, pelaku masih tidak sadarkan diri, sehingga dokter maupun perawat juga belum melakukan pemeriksaan terhadap WNA atau pelaku tersebut. Pada saat pelaku sadar, temannya datang menghampiri dengan memeluknya, aha. namun pelaku kaget dan langsung marah-marah, mengamuk, dan sempat memukul temannya. Sehingga sempat terjadi perkelahian dengan temannya di dalam ruang pemeriksaan, ungkap AKP Agus. Oke, kalau dari situ sepertinya temannya juga yang membawa, pastinya kan dia punya cerita ya, gimana dia nggak sadarkan diri, atau mungkin dia nggak tahu, tapi kok sama-sama nggak pakai baju ya, sepertinya habis party mungkin, atau bagaimana, atau mungkin ya orang-orang kalau masih muda kayak gini, tapi kalau dia tiba-tiba bangun dan marah-marah dan dalam keadaan sadar kayak gini, bisa jadi ya betul karena pengaruh obat-obatan ya, tapi ya kembali lagi ini anamnesa atau tanya jawab ke temennya ini dikadakan dia ada ditemukan dalam keadaan nggak sadarnya ini kenapa ya? Pastikan ceritanya ada behind the story-nya ya. Karena hal tersebut, akhirnya temannya mencoba menenangkan pelaku agar tidak membuat keonaran. Namun pelaku makin mengamuk dengan merusak barang fasilitas milik klinik dan sempat membahayakan pasien lain yang berada di dalam klinik. Karena pelaku tidak bisa dihentikan, akhirnya security menghubungi Linmas Desa dan polisi agar Akhirnya. segera datang ke lokasi untuk membantu mengamankan pelaku, Mhm. ungkap AKP Agus. Setibanya polisi di lokasi, pelaku bisa tenang dan menyadari bahwa dirinya bersalah telah mengamuk dan merusak fasilitas barang milik klinik. MM pun membayar kerugian kerusakan fasilitas klinik tersebut mencapai 35 juta rupiah secara transfer ke rekening klinik dan dibuatkan tanda terima atau kwitansi yang ditandatangani MM dan perwakilan klinik. Download. Ya, kalau dari berita itu sebenarnya setelahnya kayaknya berdamai ya dengan membayar ganti rugi sebesar 35 juta. Tapi ya what can I say ya? Ya seharusnya kalau udah dalam kepolisian ya, ini kan istilahnya harusnya ya, mau dia damai dia bayar ganti rugi ya harusnya tetap ada investigasi dan dalam tanda kutip mungkin ada upaya hukum ya, karena ini untungnya selamat pasien dan juga petugasnya ya. Dan juga sebaiknya itu dites apakah pasien ini yang mengamuk tadi itu karena dalam pengaruh obat-obatan ya. Kemudian ditelusur karena kan memang ada tesnya. Nah, kemudian dilakukan investigasi mungkin di lokasi awal dia ditemukan nggak sadarkan diri. Harusnya begitu ya, supaya nanti tidak terulang kembali. Takut sekarang gini aja deh, kalau misalnya ada, apalagi kalau yang sudah sampai ngerusak begini, bagusnya ya harusnya dicek dulu ya, nggak langsung disuruh pulang dengan membayar biaya ganti rugi. Jadi bisa dites urinnya mungkin untuk memastikan dia tidak benar dalam tidak pengaruh obat-obatan ya. Dan kemudian kalau memang benar mungkin bisa ditelusur dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana, karena supaya tidak terjadi lagi dan kalaupun terjadi bisa membahayakan masyarakat sekitar. Apalagi ini kan ya bule ya, nanti kalau misalnya dengan begini aja cukup dengan bayar ya, mungkin dianggap remeh-temeh ya jadinya ya. Tapi udahlah, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Oke, apa yang terjadi di klinik tersebut kita sebut sebagai workplace violence atau kekerasan di dalam tempat kerja. Ini salah satu contoh yang nyata ya, bahwa memang petugas kesehatan dan baik itu dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya itu memang saat ini semakin tahun semakin kesini semakin tinggi trennya untuk terjadi di kekerasan di tempat kerja, dan tempat kerja atau lingkungan kerja yang paling banyak kejadian kekerasan itu adalah di lingkungan layanan kesehatan. Nah ini amat disayangkan ya, karena memang juga bisa jadi tadi itu ya, pasien dan keluarganya itu dalam kondisi yang emosi yang negatif karena sakit, takut, cemas dan khawatir. Belum lagi juga ada mereka-mereka yang mengalami gangguan masalah mental, baik masalah mentalnya itu karena adanya gangguan metabolisme, entah itu karena penyakit atau karena pengaruh obat-obatan, atau juga karena ya masalah mental yang mungkin karena memang gila ya.
Dan oleh karena itu sebenarnya pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih untuk kejadian ini, karena tentu saja orang-orang kesehatan itu kan orang-orang yang investasinya negara ya, garda terdepan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kalau mereka itu dalam pekerjaannya dan melakukan pekerjaan yang mulia itu mendapatkan ancaman, kemudian sampai kekerasan seperti itu, maka akan semakin menurunkan moral dan motivasi, serta juga membuat kita itu ngerasa nggak nyaman. Bekerja di lingkungan yang tidak aman itu kan nggak nyaman ya, jadi nggak bisa keluar potensinya. Nah, harapannya pemerintah terutama bisa memiliki dan memastikan regulasi yang lebih efektif lagi, karena saya pikir regulasi ini belum banyak bergaung ya. Jadi regulasi yang utamanya adalah untuk melakukan pencegahan, dan jangan sampai baru regulasi diterapkan begitu ada pelanggaran. Padahal sebenarnya yang penting adalah mulai dari pencegahannya, supaya orang itu, terutama kita petugas kesehatan, itu bisa nyaman bekerja dan juga memberikan keamanan keselamatan untuk pasiennya dengan lebih baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video viral kali ini, dan mungkin saya tunggu kiriman video viral lainnya dari Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Salam.